Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk semua support yang masuk ke kita dan juga terus mendukung tayangan kita, dan jangan lupa juga setiap tayangan selalu kita akan inspirasi dan juga hikmah dan kisah-kisah menarik ya. Betul. Jadi buat teman-teman ngerasa bahwa tayangan-tayangan kita ini bermanfaat dan juga membawa inspirasi, boleh langsung di-share aja dan jangan lupa subscribe pastinya. Benar. Nah, kali ini seperti biasa kita akan bertemu dan ngobrol-ngobrol langsung dengan warga negara Indonesia dan warga negara mana nih kita? Nah, biasanya kalau kita selalu mix couple, kita lihat bagaimana perjuangan hubungan mereka seperti apa, apalagi di tanah rantau, entah yang di sana atau di sini, pasti kan ada culture shock ya. Betul. Kalau ini unik karena mereka berbeda kewarganegaraan di awal ya. Betul. Kemudian shocknya bukan cuma culture, Betul. tapi suasana, karena mereka menikah di saat perang. Itu dia, makanya sebelum kita ngobrol langsung aja kita lihat seperti apa profil mereka. Yuk, ini dia. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Cerita Untung. Episode kali ini kita kedatangan Muhammad Hussein Gaza dan Jinan Muslim, pemuda aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang juga menjadi seorang jurnalis, kontributor lepas dan lulusan dari Universitas Islam Gaza ini akan berbagi pengalaman beliau saat di Gaza. Sampai akhirnya bertemu sang istri, Jinan, wanita asal Gaza, Palestina. Katanya, Hussein memang sejak kecil sudah niat dan bertekad untuk ke Gaza loh teman-teman. Kemudian dia memayangkan tentang Palestina, saya nangis itu. Dikasih lihat video-videonya anak-anak kecilnya, saya masih kecil ya, nangis saya. Dalam hati saya bilang, ya Allah, suatu hari nanti saya harus ke Palestina. Lalu seperti apa sih kondisi Gaza yang sebenarnya? Benarkah mereka melakukan pernikahan di tengah gencatan senjata? Waduh, daripada makin penasaran, kita langsung tonton di Cerita Untung. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya dulu biar kamu gak ketinggalan episode lainnya. Kita bertemu dengan Hussein dan juga Jina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Syekh Hussein ini mah udah jadi selebgram ya, maksudnya orang-orang udah tahu semua, apalagi yang memantau dunia Palestina pasti paham beliau. Benar, apalagi juga beberapa kali udah ada juga di tayangan kita ya di Cerita Untung. Pas banget waktu itu kita ngebahas tentang peperangan yang terjadi waktu itu lagi digempur-gempurnya banget. Benar. Di daerah Gaza. Nah, kita langsung ngobrol dengan Syekh Hussein nih saat itu ya. Dan alhamdulillah sekarang malah kita bisa ketemu di Indonesia. Bersama Jina. Nah, ini Kita tes dulu, dia bisa bahasa Oke. Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Ya, sedikit. Oh, bisa. Alhamdulillah ya. Salah kita kayak apa sih? Bisa bahasa Arab. Nah, kita tanya dulu yuk. Pertama kali seorang Muhammad Hussein Gaza ini kok bisa ada di Gaza ini gimana? Sampai nama Gaza aja udah seperti nama asli. Orang nyangkain namanya Gaza itu nama bagian dari nama Muhammad Hussein Gaza. Bagian. Oh, di bagian sekarang? Bagian itu. Itu sebetulnya bukan nama asli saya, itu label dari orang-orang. Oh, jadi Muhammad udah Hussein dilabelin Gaza. ya? Nah, udah dulu akhirnya saya bikin adalah Muhammad Hussein Gaza. Jadi kan brand juga kan. Iya. Untuk mengingatkan juga bahwa memang ada Gaza yang harus diperjuangkan. Masya Allah. Awalnya kok sampai sana, coba tadi lagi dari awal. Sampai ke sana tuh dalam rangka apa gitu? Iya. Saya harus flashback dulu nih sekitar 20 tahun belakang atau lebih mungkinnya. Saat itu saya masih, kalau tidak salah, kelas 1 SMP gitu. Saya lahir besar tumbuh di pesantren Al-Fatah di Cilengsi, Bogor. Nah, di situ suatu hari di pesantren saya itu kedatangan seorang jurnalis. Kalau saya tidak salah ingat, itu sudah lama ya, itu ada dari Palestina. Dia kerja di Al Jazeera. Dia masuk ke masjid, kemudian dia memayangkan tentang Palestina, saya nangis itu. Dikasih lihat video-videonya anak-anak kecilnya, saya masih kecil ya, nangis saya. Dalam hati saya bilang, ya Allah, suatu hari nanti saya harus ke Palestina.
udah ada tekad Oh. itu? Dari kecil tuh. Umur berapa tuh? Di SMP Itu, itu? ya SMP, sekitar 1 SMP lah, berapa usia saya atas itu. Nah, tapi saya bukan dari keluarga berada, ya. Saya nggak pernah kepikiran dari mana saya bisa ke Palestina, jaraknya jauh, bagaimana ongkosnya. Yang penting saya bilang, ya Allah, saya akan mempersiapkan diri, saya akan memperdalam survival skill seperti bahasa Arab, saya harus bisa hafal Quran, azan, baca Al-Quran, bahasa Inggris. Pokoknya saya mengasah kemampuan saya. Terserah selebihnya serang ke ya Rasulullah, ya Allah, saya bilang. Ruknya azam dari kecil. Dari kecil. Akhirnya alhamdulillah 2010, akhir 2010 saya ditawari untuk ikut sebuah konvoi kemanusiaan namanya Asia to Gaza. Ini adalah konvoi kemanusiaan yang terdiri dari 100 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara Asia, ada juga dari Eropa, Amerika. Asia to Gaza, kita konvoi masuk ke Palestina itu lewat jalur darat. Jadi konvoi ini datang awalnya kalau nggak salah itu dari India, ke Bangladesh, Pakistan, semua lewat jalur darat tuh. Nah kalau ini? Iya. Solution? Saya karena kita terlambat ya daftarnya, kita mau tahu ngopos langsung ke Iran. Oh. Nah, dari itu masuk ke Iran, Iran masuk ke Suriah, enggak, Iran masuk ke Turki, Turki ke Suriah, jadi ke keliling-keliling. Muter dong. Iya, Suriah terus ke Libanon, nah ke Mesir, masuk ke Gaza. Panjang tuh, berapa hari tuh berarti? 1 bulan. 1 bulan perjalanan? Iya. Tapi emang finishnya memang ke Gaza? Akhirnya 2011 tanggal 5 Januari saya masuk ke Gaza, bagian dari Asia to Gaza itu. Konvoi itu tadi ya? Ya. Oh, kalau itu bukan dalam rangka karena lagi perang nggak kan? Saat itu ya, itu bagian namanya itu menembus blokade Gaza saat itu. Misi itu adalah menembus blokade Gaza. Kita Berapa orang datang 100 lebih aktivis kemanusiaan dan kita datang itu membawa puluhan ton bantuan kemanusiaan, ada mobil-mobil ambulan, ada juga beras, sembako gitu. Uniknya dari 100 lebih aktivis kemanusiaan itu ketika masuk ke Gaza kita berakhir kan, perjalanan itu berakhir di pelabuhan Latakia, Suriah. Saat itu Suriah belum ada konflik. Ya. Semua aktivis kemanusiaan itu dari Suriah ke Mesir naik pesawat terbang semua, kecuali 7 orang. 7 orang ini diamanati untuk mengawal kapal apa namanya itu, kapal barang, itu kapal laut besar itu, kapal barang itu. Di antara saya yang dipilih untuk mengawal, dan di perjalanan itu kita niatnya dari pelabuhan Suriah masuk ke pelabuhan Gaza langsung. Tapi qadarullah di tengah-tengah itu kita dikepung oleh angkatan laut Israel. Iya. Jadi depan kanan kiri itu udah angkatan Israel, di atas tuh helikopter Apache. Udah siap. Ingat nggak? Bukan yang marah-marah itu ya? Ingat nggak Mafia Marmara? Iya, Mafia Saya Marmara. itu setengah tahun setelah Mafia Marmara. Wih, deg-degan dong. Makanya saya pikir, wah ini Mafia Marmara kayak terulang lagi nih. Kan? Itu kita sudah mencekam tuh. Tapi kita terus negosiasi dengan media-media besar, ya. Terus live report gitu kan. Akhirnya kapten kapal kita juga terus negosiasi dengan pihak militer Israel. Kita dipaksa mengalah. Akhirnya kita nggak jadi berlabuh di Gaza, kita berlabuhnya di Al-Arish, Mesir. Pelabuhan Al-Arish, Mesir. Itu udah tipis banget itu ya. Kalau dia maju lagi selesai semua nih. Kita mungkin sudah Udah alam ada. gimana ya. Tapi ini kita berlabuh di Al-Arish, di Al-Arish kita naik naik mobil ambulans kita bawa, kita turun di Al-Arish, kita masuk ke Gaza, alhamdulillah. Sampai ke Gaza, akhirnya sampai ke kampung halamannya Jinan. Gitu. Oh, namanya apa? Khan Yunis, Bani Sahila. Khan Yunis. Itu nama kota-kota. Jadi Gaza itu kan itu lumayan luas ya, kecil sih bagi kita mah ya. Tapi bagi sana kan luas. Di sana itu ada beberapa kota, di antara ada Khan Yunis. Nah, kalau sebenarnya Gaza itu sendiri tuh sebesar apa sih kalau misalnya diumpamakan dengan Jakarta kota-kota di Indonesia gitu. Gaza ini kalau dia luasnya ya, itu sampai 360 km persegi. Nah, tapi karena dia kan memanjang tuh, kalau di peta memanjang, dari ujung utara ke selatan itu cuma 48 km. Kecil. Oh, berarti tol kita misal dari ini sampai Bogor ya? enggak lah, masuk tol kita keluar Bekasi udah 40. Udah segitu? Iya segitu aja panjangnya, 48 km. Memang sejam juga udah bisa keliling Utara balik. selatan gitu udah bisa ya?
Berarti semua udah keliling Gaza udah semua? Ya iyalah, Gaza kecil. Oh. naik mobil 1 jam. Naik mobil 1 jam. 1 jam udah keliling? Iya. Oh. Oh, udah semua Gaza kita Iya. lewatin. Penduduknya berapa di sana? 2,2 juta sekarang. Kurang lebih. Itu Ja- termasuk banyak atau Itu Ya, padat. padat Termasuk ya? tempat terpadat di dunia itu. Pas masuk rasanya langsung tegang apa gimana? Nah, ini salah satu sensasi yang luar biasa masuk ke Gaza itu. Jadi selama sebulan saya di perjalanan melalui beberapa negara itu kan, itu saya merasa sebagai perantau ya, asing, wajar lah ya, makanan beda, kemudian tradisi beda gitu kan. Tapi masya Allah ketika saya masuk ke pintu perbatasan Rafah dari Mesir ke Gaza itu, sensasinya beda. Kok saya seperti di rumah? Seperti seolah saya bukan di tempat asing, bukan di negara orang. kayak balik kampung gitu Iya, rasanya? kayak di kampung. Saya kira saya sendiri kan. Saat itu ketika masuk itu kita ada beberapa juga teman-teman WNI kan. Ada dari beberapa NGO dan dari beberapa televisi. Ada juga tuh. Saya ngobrol ke mereka. Mas, saya kok nggak merasa asing di sini ya? Kok merasa di rumah sendiri? Apa mereka bilang? Sama saya juga. Sama kami juga. Jadi ternyata itu bukan perasaan saya doang. Itu mereka juga merasakan betapa kok. Padahal antara Mesir dan Gaza ini hanya dipisah oleh border. Tapi ketika kita masuk ke wilayah Gaza ini udah semuanya benar-benar kok nggak asing seperti itu. Tenang gitu loh. Tapi rasa deg-degan yang tadinya Bukannya sempat takut, Bang? ngelewatin Nggak ada. apa-apa tadi, Meskipun kita datang itu kita disambut oleh oleh roket Israel. Duh, duh, duh. Tapi memang ada rasa panik wajar ya. Oh. Tapi langsung hilang. Berubah menjadi rasa tenang dan rasa nyaman, comfort. Masuk situ? di Iya, tengah maksudnya. peperangan kayak gitu. Iya. Apa sih ininya? Apa suasananya? Oh. Apa cuacanya? Apa udah feeling aja gitu? Apa? Pertama orang-orangnya sangat hangat menyambut kita. Orang-orang Gaza itu meskipun badannya gede-gede ya, mukanya ke arah, tapi senyumnya tuh masya Allah, ke hati. Ahlan wa sahlan. Kita tuh disambut seperti keluarga mereka sendiri. Gitu. Dan mereka selalu bilang gini, ahlan wa sahlan fi baladika tsani. Selamat datang di negara kamu yang kedua. Gitu lah. Jadi mereka menganggap itu bukan negara mereka aja, itu negara kamu juga. Siapapun yang masuk ke Gaza itu mereka anggap sebagai keluarga. Selamat datang di negara kamu yang kedua. Keren juga ya ininya. Waduh, berarti emang semua yang masuk sana tuh udah welcome mereka sebagai saudara. Banyak dari negara kalau orang datang dicurigain kan. Suzon, nah, ngapain lo? Mau ngapain di sini? Gitu kan. Kalau itu malah ini negara kamu juga. Waduh, keren banget Iya, ya. Masya Allah. Nah, itu dia. Terus akhirnya udah datang ke situ, terus merasakan tenang, dan akhirnya memutuskan untuk ya udah tinggal di sana. Memang Mulai kapan? sebetulnya dari awal pun ya dari kecil tuh saya memang ajarkan oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya untuk mencintai Palestina, diajarkan kewajiban kita terhadap Masjidil Aqsa, bahwa kita itu adalah misi kita yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Kalau sampai sana udah tanggung, ngapain juga gitu loh kita. Kalau kita mau kesini kok ngapain balik lagi sih gitu kan? Udah di sana kan dan masya Allah pahala tinggal di Palestina itu besar sekali. Dalam sebuah riwayat lah, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailah au fi ma'ana khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Nabi SAW bersabda suatu hari bahwa ribat ini apa sih? Tanah ini ya. Tanah. Ribat ini bahasa Arab artinya itu berjaga-jaga di wilayah negara muslim yang sedang diserang. Ya dalam hadis lain disebutkan kata Nabi SAW khairul jihadu ribat wa khairul ribati askalan. Kata Nabi sebaik-baik jihad itu adalah ribat. Bayangkan jihad ini kan sudah amalan tertinggi dalam Islam ya. Salah satu amalan tertinggi. Kata Nabi sebaik-baik jihad itu namanya ribat. Tadi itu ya berjaga-jaga di negara. Dan sebaik di negara apa yang sedang diserang. Dan sebaik-baik ribat kata Nabi askalan. Askalan itu satu provinsi dengan Gaza. Jadi Nabi SAW itu 14 abad yang lalu sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman itu Gaza ini, Askalan ini akan menjadi wilayah yang diserang. Udah Sudah disebut Askalan itu satu provinsi dengan Gaza. Askalan. Askalan itu Ashkelon kalau bahasa Ashkelon. Nah, kata Nabi dan sebaik-baik ribat itu di Askalan ini, di wilayah Gaza dan sekitarnya. Nah, pahala ribat kata Nabi? Ribat satu hari satu malam itu pahalanya lebih baik daripada kalian puasa sebulan penuh
plus tahajud sebulan penuh. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Itu sehari semalam. Sehari semalam. Kalau 2 hari. Kalau tinggal ya. Ya Allah. Makanya Ya. keutamaan ini yang jarang diketahui oleh orang. Dan orang saya gimana nggak nafsu kan, saya banyak dosa, saya bilang pahalanya sedikit, ini kan mampang-mampang gitu deh sana. Dan ribat itu nggak mesti harus angkat senjata, enggak. Di sana aja belajar atau menyampaikan informasi dari sana itu udah bisa dikatakan ribat. Waduh. Jadi ibaratnya amalan smart ya. Kalau kita bilang ya, misalnya kayak ambil jalan pintas gitu ya. Orang-orang ke sana kayaknya takut, nggak taunya banyak hikmah di sana. Justru yang berani ke sana dapat hadiahnya besar banget gitu. Jatuhnya lebih dari jihad kan makanya tadi. Ini menarik nih. Pada saat ke sana orang mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa kenapa Gaza ada begitu, berarti memang sudah takdir Allah ada. Ya, Palestina ini kan ini banyak sebetulnya dalam Al-Quran meskipun tidak secara eksplisit. Itu bahkan Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi mengatakan 30% Al-Quran itu bicara tentang Palestina. Para nabi itu kan dari Palestina, wilayah Syam. Itu negeri para nabi. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman itu negeri yang diberkahi. Dalam surat Al-Anbiya juga dikatakan negeri yang diberkahi. Di antara keberkahan itulah pahalanya besar. Kemudian juga ada ketenangan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, innal imana hina taqul fitnah bisyam. Kata Nabi, ketika fitnah merajalela suatu hari nanti, keimanan itu ada di Syam, Palestina. Jadi jangan kaget kalau kita kesana itu entah keimanan bertambah, ada rasa tenang. Ya, pokoknya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Nah, keluarga gimana tuh? Waktu mutusin untuk jadi relawan kan pasti kayak tegang lah keluarga pasti kan? Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang memotivasi saya itu adalah keluarga saya juga. Ayah saya, ibu saya, itu mereka dari awal sudah memotivasi. Sudah berharap kalau ada salah satu dari keturunannya yang bisa berkhidmah di sana. Masya Allah. Ya, mereka sedih. Ayah saya menangis, almarhum ya, menangis. Ibu saya juga jelas ada rasa khawatir, tapi kan cinta mereka terhadap Baitul Maqdis itu lebih besar daripada cinta kepada anak-anaknya. Jadi perjuangan ini perlu pengorbanan. Dan ini yang menjadi motivasi dan dorongan juga dan kekuatan mereka. Juga ya. Ya gitu. Ya kalau mereka bisa berangkat sendiri, mereka berangkat sendiri gitu. Tapi karena anak udah berangkat, ini semacam aku titipin melalui anakku nih perjuangan ini gitu kan, dengan kesabaran juga berarti nitipin kan. Jadi udah awalnya sebagai relawan gitu ya di sana, nggak taunya ini mulai merasa betah ya. Nah pertanyaannya sekarang, kapan ketemu sama Jinan? Ayo. Dia bisa bahasa Indonesia lah. Ayo. Kalau kita iyalah. Bahasa ini bahasa. Yalla. Jadi gini, ada satu tradisi atau saya katakan ini adat ya, perilaku warga Gaza yang luar biasa. Ini sebetulnya warga Arab pada umumnya, tapi warga Palestina terutama ya, yaitu ini kebiasaan mereka ikramud dhuyufnya. Apa tuh? Ikramud dhuyuf itu memuliakan tamu. Kan Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan ikramud dhuyuf di Gaza ini luar biasa. Jadi ketika saya nyampe ke Gaza, kemudian saya kuliah di sana, ya saya kaget loh, di Gaza itu ternyata ada kampus-kampus yang megah. Ada kampus ada? Di Gaza? Saya pikir udah hancur semua gitu. Meskipun kalau lagi agresif dihancurin, tapi mereka bangun lagi. Bangun lagi. Dan masya Allah luar biasa banget ininya kampusnya. Saya masuk ke kampus namanya Islamic University of Gaza. Saya pikir wah ini bagus banget kampus nih. Saya kenalan dengan dosen-dosen sana kan, karena saya sudah punya background bahasa Arab. Saya sudah mondok di berbagai pondok. من هنا بدأت القصة. Dari sini kisah itu dimulai. Wah, itu bahasa Arabnya. Ini tidak kisah. ليست قصة. Itu kisah. رواية Ya أسطورية. ini bukan kisah, tapi ini lebih ke sejarah ya, sejarah yang masya Allah ya. مريكا فيلم ممكن نعمل فيلم. Iya, ini kalau difilmkan masya Allah. Masya Allah. Jadi saya kenalan dengan dosen sana, terus saya ditawari, Sen kamu mau kuliah di sini? Mau? Oke, antar dites bahasa Arabnya, dites hafalan Al-Qur'annya. Ketika saya sudah lulus, kemudian saya registrasi di
bagian registrasi ya. Itu saya dikerubutin oleh para pegawai sana kan. Orang Indonesia. Oh, ditanya. Oh, mereka sama Indonesia familiar? Ya awalnya sih enggak, mereka nyangka Cina. Oh, Orang Cina. Asia ya. Semua orang Asia itu akan dibilang orang Cina. شارع Syariah, jalan. شارع جلن Syariah, شارع ما معنى شارع بس انا بدي احكي انا بدي امشي في الشارع jalan. جلن Beginilah nasib kita. sekarang sama suami jalan-jalan di Gaza Oh. semua orang ini Cina Cina. Iya. Jadi ada sebuah peribahasa yang unik di Arab itu ya. Orang Arab ini selalu bertikai, selalu berselisih. Kecuali satu hal mereka sepakat bahwa orang Indonesia, orang Malaysia, orang Jepang, semuanya ada orang Cina. Pokoknya Asia, Cina. Asia, Rata Cina. gitu ya. Jadi ketika itu saya dikerubutin, kamu orang Cina ya? Oh saya Indonesia. Oh Indonesia. Ketika mereka dengar kata Indonesia, itu mereka berubah raut mukanya. Wah semakin hangat itu kan. Namanya siapa? Muhammad Hussein. Muhammad Hussein. Islam bukan? Namanya Muhammad pasti sih. Gitu. Jadi tes coba baca Al-Quran, coba azan gitu kan. Nah ketika lagi dikerubutin itu ada satu orang paruh baya itu datangin saya. Muhammad, besok kamu tinggal di rumah saya 3 hari. 3 hari. Kita kan sunahnya kan, bahkan kewajiban seorang itu untuk memuliakan tamunya kan 3 hari gitu ya. Oke siap. Akhirnya saya dibawalah besoknya tuh ke rumahnya, saya suruh bawa baju ganti gitu kan, bawa perlengkapan. Saya tinggal di rumahnya, dimuliakan selama 3 hari oleh orang itu. Dimuliakan, kemudian pokoknya makan pagi dikasih makanan terenak, makan siang mau apa silakan, kamu raja saya selama 3 hari gitu ya kata orang sana itu. النية masuk di rumah saya daif. Saya nggak tahu ternyata disitulah saya pertama kali ketemu dengan itu ayah. Itu ayahnya? Ayahnya dia. Ayah mertua. Iya nih awalnya kan bertamu gitu kan, tapi ya qadarullah ternyata ada udang di balik batu mungkinnya. memang ayah mertua saya ini dia orangnya nggak cuma saya, dia memang kalau ada orang asing itu senang banget dia tuh menjamu itu gitu. Nah kebetulan mungkin ya entah karisma saya atau gimana gitu. Bahkan ini ketika saya baru nyampe rumahnya itu saya ngeliat saat itu masih kelas berapa? Soft Age kan, Bunet? Tanya Adadi. Dulu ini masih kelas Tanya Adadi? Iya. Masih kelas 2 SMP. Hah? Emang beda jauh? Berapa umurnya sih bedanya? 8 tahun. Iya. Saya tuh 2 SMP. Saya gini kejadiannya ya. Saya nyampe sana kan, saya ngeliat di depan rumahnya tuh ada ada anak gadis muda gitu ya, masih pakai baju sekolah, lagi bawa ember isinya tuh sampah gitu kan, habis buang sampah. Iya. Ya kan? Iya. Pas ngeliat saya dia langsung lempar itu ember, langsung lari masuk ke rumah gitu loh. Ada orang Cina masuk ke rumah kita. Ya mungkin Allah alam ya, apakah itu dinamakan cinta pada pandangan pertama, Allah alam juga. Saya langsung nunduk tuh. Masya Allah ini siapa jadi timur, saya langsung gini kan, dia langsung lari masuk gitu kan. Saya nggak tahunya mungkin itu salah satu anggota keluarga atau tetangga, Allah alam ya gitu. Akhirnya saya masuk, kemudian saya ya mulai intim kan dengan orang tuanya gitu kan, diperkenalkan saya punya anak perempuan sekian gitu kan, diantaranya hafiz 30 juz. Ini udah hafiz 30 juz. Hafiz 30 juz? Saat itu udah 30 juz? SMP itu? Iya, SMP. Itu. Masya Allah. Dan dia juga pernah menjuarai lomba menghafal 500 hadis. 500 hadis. Jadi hafal Quran, hafal hadis? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, ini jackpot ya sebenarnya. Iya benar, hadiah banget ya. Kesana aja ternyata. Tapi masih kelas 2 SMP saat itu kan. Nah terus iya. Iya akhirnya ya, karena akhirnya saya tuh sudah terbangun kedekatan antara saya dengan ayahnya gitu kan. Saya kadang bantu dia di beberapa hal, kadang dia juga bantu saya, kita jadi kunjung-kunjungan. Tapi ya natural ya, artinya karena udah sering ketemu, akhirnya juga mungkin ada kecocokan. Akhirnya selesai lulus SMA langsung. Udah gini tuh oke. Sebelum sampai situ, Jinan pertama kali lihat suami dulu waktu lagi bawa ember itu apa ininya?
Takut. Mungkin maksudnya takut diambil orang. Makanya langsung dikunci 3 hari ya. Saya dulu kayak rambutnya juga berantakan, baju juga gitulah. Anak-anak kampung gitu. Ya rambut suami kan Anjang dulu gondrong. Oh, gondrong. Iya. Oh, berarti pas pertama kali ketemu rambut gondrong. Iya. Gondrongnya nggak gondrong-gondrong banget, tadinya gondrong lah gitu lah. Semana segini kali. Oh. Pakai takut dia. Oh. Sampai nempel. Ya أنا كنت مستغربة جدا. Aneh banget karena Gaza ini kan wilayah terblokade ya. Hampir nggak ada orang asing yang masuk sana itu kan. Oh. Walaupun ada paling yang lihat di jalan-jalan itu kan lagi foto-foto. Ini sampai boleh masuk foto-foto boleh. Orang hasilnya asing, turis. iya bukan biasanya kan wartawan, maksud itu Oh, wartawan dari oh. CNN, BBC itu kan itu juga nggak lama bisa. Makanya artinya jarang lah orang asing. Apalagi ini tiba-tiba ada orang asing dari Asia gitu kan masuk ke rumah. Oh, Gitu iya. kan ini aneh banget bagi mereka itu kan. Dia malah mikirnya mungkin ini apa mau diliput atau apa mungkin ya. Saat itu. Alam. Terus Nah, gimana? terus akhirnya تروس اخواتي كانوا في البيت يحكوا له بابا يمزحوا معي يحكوا بدنا نزوجك هذا انا احكي لا لا يمزحوا معي Kan katanya saudara-saudara dia kakak-kakak dia yang perempuan bercanda tuh apa ayah mau nikahin sama kamu loh gitu loh. oh emang udah digituin ya di مزح awal. مزح Iya يا bercanda gitu kan. Dianya enggak mau gitu loh nolak gitu. Ngapain juga sih gitu. Gaji banget gitu. Gak jelas sih. Tapi kakak-kakak sudah nikah. apa Kakak-kakaknya Saat itu udah gitu. Iya, nikah? iya. Ada 2 yang belum nikah. Mm-mm. Kakak perempuan. Heeh. Ada satu yang paling gede udah nikah. Jadi dia tuh melangkahi 2 kakaknya yang belum nikah. Nah, kenapa pilihannya ke Jinan? Padahal ada 2 kakaknya yang belum nikah. ini Ini dia nih. Ini belum pernah ada yang nanya ini nih. Sekalian aja ditanyain, dia juga mau denger sekarang. Gua mau denger lo mau ngapa gitu kan. بوم Bum. احكي الحقيقة Ya, الحقيقة kenapa ya? Mungkin karena satu ini kali ya, satu frekuensi gitu loh. Karena kakak-kakak yang kedua itu nggak hafiz Quran. Oh. Dan ini dia SMA khusus syariah. Jadi kan kalau kita kan ada SMA IPA, IPS gitu ya. Di sana ada lagi namanya Auqaf, namanya Auqaf itu artinya khusus apa agama. SMA itu khusus agama. 1 2 3 itu Kayak mungkin kayak pondok pesantren kita gitu. bukan pesantren, sekolah, cuman kurikulumnya tuh lebih ke arah agama gitu loh. Mayoritas agama. Di sana juga ada IPA, ada IPS juga. Ini emang spesialis untuk anak-anak yang dididik untuk menjadi ustazah atau menjadi seorang mu'allimah gitu. Mulai di tahun keberapa ada perasaan kayaknya condong ke Jinan? Di sana tuh gak ada pacaran. Di Gaza itu namanya hubungan antara laki perempuan itu sebelum nikah tuh benar-benar Nggak boleh gitu. sebuah hal yang tabu sekali gitu kan. Benar. Dan jujur aja ya, karena saat itu kan 2012 itu kan sudah mulai Facebook itu sudah mulai apa istilahnya Naik ya? naik ya. Nah. Facebook kan sudah lagi masa-masa orang dikenal gitu lah. Saat itu saya mertua dia itu gaptek. Saya sering bantu dia ngurus masalah emailnya gitu kan, Facebooknya gitu. Saat itu ya karena saya ingin komunikasi dengan dia tapi nggak bisa secara langsung, akhirnya saya add deh gitu loh, jadi friend di Facebook itu. Add ke siapa? Dina? Iya ke Dina. Facebook ya, Facebook. Iya. Kalau Alam itu modus atau bukan ya? Niatnya ke arah sana gitu kan. Iya, iya. Ya. Dari situ ya احكي لهم انه انا كنت بضيف اختها الصغيرة iya. Jadi Apa katanya tadi? Apa katanya? Jangan sampai disaring nih sama Husein. Apa kata tadi? enggak بابا فاهم Apa. terus Iya. Jadi lah gini, artinya saya mulai komunikasi ke Facebook, meskipun bukan untuk pacaran ya, tujuannya ya. Jadi kena langsung tapi komunikasi di Facebook. Iya. Malu gitu kan? Komunikasi itu gini, dia karena minta ajarin ngerjain PR bahasa Inggris, bantuin dong gitu bahasa Inggris gitu kan. Ya saya bantuin itu kan, karena juga ya dia punya adik perempuan kecil-kecil, saya senang banget, lucu banget anak gitu kan. Makanya saya juga sering gimana kabarnya gitu lah anak adik-adik kami itu. Allah alam Sudah Allah alam Bener. Maaf ya. itu sudah ya sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri lah. Iya.
Ya sampai akhirnya ketika ayahnya tahu bahwa kamu ngobrol sama anak saya lewat Facebook ya. Iya loh. Akhirnya sempat itu masalah. Udah kamu saksin lagi. Digituin saya dulu. يا بروبليم Problem. مشكلة كبيرة كمان مشاكل. Ya, karena Jadi karena dianggap buka lihat kok Facebooknya ada ngobrol. saya yang jujur ke dia. Oh, Jujur ke dia. saya Husain yang jujur sama ayahnya. Iya. Saya itu gini, saya itu kenapa saya jujur? Itu ketika masa-masa saya minta, saya mau minang anak-anakmu dong. Saya minang anak kamu. Ya, emang kamu kenal sama dia gimana? Ya saya nggak kenal, tapi ya saya beberapa kali ngobrol di Facebook. Marah. Langsung marah. Iya marah. يا Marah. كتا أيا إنجا سكولا إنجا إنترنت ديرو ما أجا ديرو ما أجا Semacam dihukum gitu. Oh, dihukumnya gitu. Nggak boleh sekolah, nggak boleh main internet, Iya. nggak boleh keluar Oh, rumah. karena ketahuan Facebookan sama Syekh Husain. يا إن شاء الله محمد حسين di Indonesia enggak di Gaza. Saya pulang ke Indonesia. Oh saat itu, tapi saat itu posisi masih di Gaza. Di Gaza. Oh masih di Bapaknya Gaza. nyuruh pulang. Ini anak pulang aja itu deh. yang paling على فكرة sebentar احنا sih. قاعدين بنطلع فضايح. Iya ya gitulah intinya. Ya meskipun itu wajar sih ya, tapi pada dasarnya dia bapaknya juga respect sama saya respect sama dia kan. Karena pada akhirnya memang setelah kesini itu akhirnya saya baru tahu memang dari awal itu dia sudah niat itu loh untuk menjodohkan saya dengan dia, cuman Di momen itu dia marah. Iya. Kaget nggak pas Bapak marah? kaget. Kirain malah nggak apa-apa gitu ya awalnya. Iya, saya kira ya dia akan tapi ya لكن نحن itu ya kesalahan kita juga kan. Meskipun ya kita kalau ngobrol nggak macam-macam ya ngobrol. Saya kasih lihat ini apa perbincangannya, saya nggak mau macam-macam, saya cuma bantu misalnya apa Bikin PR atau apa gitu. Enggak. Terus sampai kapan akhirnya ada lampu hijau dari Bapak? Enggak lama. Gitu dia kelas 3 saya masih kan dia udah lulus juga. Oh makanya Syekh Husain udah sempat mengutarakan bahwa saya udah chat-chatan gitu. Maksudnya emang udah niat kalau misalnya selesai mau langsung di Pinang gitu. Berarti 5 tahun tinggal di sana ya? Apanya? 5 tahun tinggal di sana baru berani ngomong. Iya. 5 tahun. 5 tahun. بس احنا Enggak 5 tahun sih 3 tahun. Kan kita 2014 ini ya. Oh, berarti waktu ketemu SMP kelas 3 mungkin ya? Kelas 2, kelas 3? Kelas 2 ke kelas 3. Oh, mau naik kelas 3. Oh. Terus ya, sekitar 3-4 tahunan nunggu berarti. Ya. Jadi لكن dia نحن مستمرين رغم كل العوائق. Iya, ini ya dengan segala rintangan itu ini kita jadilah gitu. Jadi Dan nikah. itu melibatkan beberapa petinggi pemerintahan Palestina itu dalam proses pernikahan itu. melunakkan hati ayahnya lagi. Oh. Berarti lumayan Panjang juga dong tuh. Panjang Marahnya lama. Ya, lumayan. Ada berapa bulan? Gini, jadi marah itu nggak lama. Mm-mm. Hubungan normal lagi, tapi keputusan untuk dia menerima itu Lama. ya itu yang Butuh waktu. iya kan dia shock ya. هو Shock سألها untuk كم waktu. سنة صح؟ كم سنة Iya zalan. Abu kamu sana ini mش راضي. مش Nggak, si ayah waktu itu sempat belum terima tuh berapa lama? Ada sampai berapa bulan gitu? ya nyampe lah setengah tahun mungkin. Setengah tahun prosesnya panjang juga. Dan gini, kenapa nggak terima? Karena orang Gaza pada umumnya itu nggak gampang menikahkan anaknya dengan orang asing. sebenarnya. Sebenarnya Oh. nggak mudah sama sekali, sulit sekali itu loh. Apalagi kan saya kan relawan. Relawan artinya kan nggak Bisa ada pulang lagi. Kerjanya apa gitu Iya, ya? kerjanya apa gitu loh. Berapa relawan saya, masya Allah kalau tahu kondisi saat itu kan. Dan juga ya mereka juga kan berpikir realistis juga ya gitu ya. Tapi dia akhirnya konsultasi ke beberapa ulama-ulama Palestina yang pernah mampir ke rumah saya. Gitu. Iya, ada beberapa ulama Palestina. Di antaranya Dr. Abdurrahman Al-Jamal, ini bapaknya para hafiz Palestina. Itu pernah ke rumah saya di Cilengsi. Oh, ke Indonesia? Indonesia. Oh. Saat itu dia diundang kan di beberapa tempat di Indonesia, terus mampir ke rumah saya, ketemu ayah saya almarhum. Dan dia sampein ke bapaknya ini, dia orang baik, ayahnya saya tahu banget siapa, keluarganya orang baik gitu loh. Artinya memberikan mereka Referensi ya. gitu kan. Itu akhirnya itu memberikan ya motivasi juga bahwa ayahnya ya udah. Artinya kan sudah ada konfirmasi gitu loh dari orang yang pernah ke Indonesia gitu loh. Oh. Dan pamannya dia, kakaknya ayahnya itu menteri agama saat itu.
Menteri Agama di Menteri Palestina. Agama Palestina gitu lah. Dan Tinggi juga berarti. dan- Udah Menteri Agama di Palestina lagi. Ngurusnya udah jelimet banget kayaknya. Iya, saat itu dia juga yang memberikan masukan juga ke ayahnya, udah bagus anaknya, terima aja gitu. Oh, akhirnya dipinang lah gitu ya. Wah, Persis tapi- setelah resmi. selesai SMA langsung dinikahin. Iya, langsung pinang, kita hanya ketemuan ya di rumah pamannya dia, Menteri Agama itu. Kita sepakatan, oke, insya Allah beberapa hari lagi kita akan Apa kata Muhammad? Takbir. Takbir. Iya benar. enggak segitunya dulu gitu. Jadi kita Enggak diceritain. Banyak yang Enggak sensor istrinya. nih. enggak. Jadi kita udah sepakatan ntar hari ini kita ke KUA ya, ntar kita ijab kabul. Jadi di Gaza itu aneh, bukan aneh ya. Beda lah tradisinya. Nikah itu kita kan ijab kabul itu kan di hari resepsi. Kalau di Indonesia ya. Di Gaza enggak. Di Gaza tuh ijab kabul dulu. Dihadiri oleh anggota keluarga ya 2-3 orang lah, yang penting halal gitu kan. Ijab kabul. Itu sudah boleh jalan kemana-mana berdua gitu kan. Karena sudah halal tuh. Tapi belum resepsi. Nah tapi setelah ijab kabul itu kita nggak boleh satu rumah, nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh. Oh, Gitu loh. walaupun udah resmi. Lalu ya kabul ya. Ya udah resmi. Ntar kalau udah resepsi baru boleh serumah. Jadi istri istilahnya masa-masa ta'aruf lah, tapi ta'arufnya halal, gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi Nah. bukan halwat ya, ibaratnya Bukan. memang udah Sudah halal. halal, Cuma dipakai untuk jadi ta'aruf gitu ya. Iya, betul. Jadi pada saat itu mungkin mau nggak jadi masih nggak apa-apa gitu Iya, ya. kurang lebih itulah ketakutan mereka kan khawatir. لكن نحن أوتا تعرف. Iya udah ta'aruf. Nah akhirnya, tapi unik ketika kita udah menentukan hari ini kita akan KUA, ya harus sudah disebutkan. Besoknya perang. Wah, agresi militer terjadi. Lagi pas ini pas nikah. Belum, ini kita baru mau ijab kabul nih. Udah menentukan semuanya. Setelah keluar dari tempat itu, pulang. Besoknya itu atau beberapa hari setelahnya itu agresi militer sudah meledak, sudah bombardir sana sini kan. Wah, udah saya pikir ini bakal lama nih gitu. Sampai akhirnya perang terus terjadi kan. Nah, sampai suatu hari itu tanggal 15 Agustus itu terjadi gencatan senjata. Setelah sekitar Lagi 2 minggu, break. 2 minggu tuh sekitar perang. 2 minggu sudah berlangsung gencatan senjata. Nggak ketemu berarti tuh. Ya enggak. Dan kalau lagi perang itu kita nggak keluar kita langsung di target. Gitu loh. Tapi sebenarnya mereka itu semaunya untuk ngelemparin bom itu atau memang ada target-targetin di tempat-tempat tertentu? Fasilitas gitu atau Awalnya mereka mentarget wilayah-wilayah para pejuang, tep gitu kan. Tapi itu kan Gaza sempit. Nah, itu mereka bisa target satu hari itu bisa kena semua. Tapi setelah wilayah target mereka habis, mereka target siapa? Rumah-rumah, warga, teater. Ada orang lagi naik motor, kena bom. Ada orang lagi bawa cangkul mau kena bom gitu loh. Oh, jadi buat banyak. ngetes senjata katanya kan? Iya, emang seperti itu. Ada anak-anak kecil nih lebaran. Itu tahun itu juga keluar lagi main, lagi pakai baju baru kan, lagi lebaran. Bam. Dibom biasa gitu namanya. Oh. Makanya itu kita nggak bisa. Apalagi jaraknya di utara ke selatan kan. Berarti kalau lagi ada penyerangan itu ngumpetnya di mana? Ada bunker Nggak atau ada, kita nggak ada bunker. Kita tinggal ya kita pasrah aja di rumah-rumah aja. tinggal di rumah aja? Oh, gitu? jadi benar-benar pasrah ya. Di rumah, Ada pasrah. giliran kita atau apa tuh nggak tahu. Iya. Wallah gitu. Di Gaza itu nggak ada bunker, nggak ada tempat shelter gitu, nggak ada. Pokoknya Nggak keluar rumah aja gitu? ya nggak keluar rumah juga. Tapi kadang kita harus keluar rumah untuk kebutuhan. Karena saya terutama saya jurnalis, malah kadang saya keluar untuk ambil gambar, foto-foto, video itu loh untuk live. Tapi biasanya mereka tahu nggak kalau oh ini jurnalis ini apa gitu? Tahu dan biasanya sengaja malah target. Ditargetin juga jurnalis. Iya. Orangnya Walaupun dia- asing kan dia orang kan asing berarti jurnalis. happy berburu gitu nih, kayak berburu gitu, namanya ngetes senjata gitu kadang-kadang. Siapa ditembak? Orang udah nggak dinilai orang aja ya gitu ya. Semaunya aja. Iya, mereka merasa paling berkuasa hari ini kan nggak ada yang bisa menghukum mereka kan. Jadi mereka pikir ya. فكرة لما احنا حكينا القصة هاي انا بدي اعيط والله رغم انها جميلة لكن فيها هيك مشاعر جيشة. Pengen nangis ya kalau inget masa saya itu masa pengen nangis lah, agresi gitu kan. Apalagi ini juga yang antara romantisme dengan kondisi perang ini juga kan semakin
campur aduk perasaan. Emosional banget ya saat itu Iya. pasti ya. Gimana rasanya Jinan waktu itu udah mau nikah, mau punya suami, tiba-tiba perang gitu. Agresif. Gimana? Gimana tuh? saya takut di ايش يعني موت Terbunuh. iya Oh. Siapa yang terbunuh? saya atau suami Oh ya, intinya Dia takut khawatir ya. ada apa-apa dengan kita lah, kan kita udah saat itu udah lagi masa-masa hore gitu loh. Jadi يا وايضا المجتمع والعائله لم يكن احد موافق حتى رغبه بابا مش كتير كانت بس انا وانت اللي كنا موافقين على الزواج صح؟ Ya, dan juga sekalipun ayahnya udah setuju gitu kan, paman setuju, tapi ada beberapa keluarga besarnya gitu ya yang udah ngapain sih nikah sama orang asing, orang Indonesia ini gitu. Makanya saya bilang kan memang nggak mudah nikah sama orang sana itu. Nah, berarti sampai akhirnya menikah itu ketika udah kondisi seperti Nah, apa? jadi unik 15 Agustus akhirnya disepakati gencatan senjata kan. Itu dua-duanya berhenti serang-serangan. Israel berhenti menyerang, para pejuang juga berhenti serangan balasan. Itu untuk mengevakuasi para korban-korban yang tertimpa di reruntuhan itu kan. Jadi beberapa orang sibuk mengevakuasi diri, mengevakuasi korban. Akhirnya saya langsung ke KUA bawa bekas-bekas yang sudah disiapkan kan, tutup KUA-nya. Ya iyalah kawannya mikir, yo mau ngawinin Dia mau buka, orang. ada kawannya. Ini bom loh. Ini roket deh. Yakin. Nah tapi alhamdulillahnya pimpinan KUA Gaza itu saat itu ini orang dekat dengan saya. Saya telepon loh, Syekh, di mana nih, saya udah bawa berkas nih. Tutup, dia bilang kan. Terus dia bilang apa? Ya udah, besok kamu ke rumah saya. Akhirnya besok saya ke rumah dia kan, bawa berkas saya itu. Itu semua ditandatangani di rumah kepala KUA itu, di rumah dia. Bukan di kantor. Bukan di kantor. Ya? Akhirnya setelah dia tanda tangan, besok saya akan buka KUA khusus untuk kamu. Itu hari ketiga tuh. Hari ketiganya kita ke KUA itu 17 Agustus. Pas 17 Agustus. 2014. Akhirnya di sana kita ya ijab kabul kan. Alhamdulillah. Baru ijab kabul tuh saya ajak makan di satu tempat ya, restoran. Selesai langsung pecah lagi perang. Ya, Agresi lagi. Agresi lagi lah berlanjut. Akhirnya dia saya pulangkan ke selatan. Baru nikah itu Langsung. Jadi kita terpisah lagi selama 2 minggu lebih saat itu. Oh, Kok nggak tinggal bareng? Enggak, kan baru ijab kabul nggak boleh tinggal serumah. Oh. Oh, walaupun hijab kabul itu udah Iya. halal, belum boleh ya? Belum boleh tinggal. Sampai resepsi? Sampai resepsi. Kalau resepsi baru udah boleh. Tapi itu gimana? Ketakutannya pasti semakin besar dong, apalagi kan ini udah Udah jadi halal istri. istilahnya kalau jadi istri. Terus misalnya ada kenapa terjadi entah sama Husein atau sama keluarga Jinan, itu semakin deg-degan nggak rasanya tuh penantian selama nunggu Ya gencatan? wajar lah ya. Jadi kan wajar ketika orang baru nikah itu kan jadi pertanyaan kan, apakah ini dulu itu saya nikahin dia karena cinta, hanya sebatas cinta, atau memang itu hanya sekedar mencari kesenangan semata gitu kan. Itu masalah mencari jati diri kan, dalam pernikahan pasti ada gitu ya. Semua orang pasti gitulah, apakah saya salah milih? Apakah? Karena kan jadi kan ketika dia memilih saya ya, menerima saya itu kan ada orang yang oposisi gitu ya. Hati-hati loh, dia tuh orang jauh loh, dia beda bahasanya loh. Dan ketika ada masalah-masalah di rumah itu kan, ini kan menjadi senjata tentunya kan. Oh, Kan sudah iya, saya iya. bilang gitu loh. Oh, Nah, makanya itu yang membuat dia kadang nggak ngomong kalau ada masalah tuh nggak Ngomong keluar. nggak mau ngomong keluar Oh. gitu kan. Kayak paling ke ibunya aja. Itu orang malah semakin menjatuhkan gitu loh. Lah justru setiap itu pasti ada masalah Pasti lah. ada. Tapi sebenarnya nggak harus yang beda culture ya. Sebenarnya yang Sama kita aja satu culture aja pasti ada sering, adaptasi. Iya, betul, ya. Apalagi yang memang beda Beda culture. culture. Nah, tapi akhirnya sampai berapa lama akhirnya Penyesuaian. penyesuaian tuh dapat? Sampai sekarang masih penyesuaian. Oh dia tahu. Fahna. Ini udah makan pete nih. Makan pete sekarang? Ah. Pete doyan? Kalau pete so. شو؟ Pete اللي الأخضر اللي أكلت آخر مرة. iya Pete? Bisa nama makan apa ya Indonesia? bakso Oh, bakso ya ya. nasi goreng Nasi Nasi goreng. goreng. martabak Martabak. bala-bala Bakwan lagi nih. Bakwan tahu dia. Durian udah belum? دوريان قبل انا ما كنتش بحبه بس جديد Dulu dia benci banget sama durian tuh.
Tapi tiap hari kita ajak ke mana sih? ميدان. Medan, makan durian di sana. Jadi dari Oh, makan durian itu. Akhirnya ya. Iya. dia ini juga senang nulis anaknya. Dia ketika di SMP itu dia udah nulis 21 cerita pendek gitu. Semacam novel-novel. Cerpen gitu. Oh, emang Cerpen. suka nulis Emang penulis berarti? Iya. Apa bahasa Arabnya penulis? Katib. Katib. Iya. Katib. Oh. Oh, Dia- Masih sekarang? Nulis? Masih Iya. masih nulis. Tapi Indonesia ya sekarang kan udah punya anak kan jadi nggak terlalu ya kan. udah repot ya. Nah, tadi kan Jiran sempat cerita juga bahwa jurnalis. Nah, itu berarti ketika udah menikah dong? Iya, akhirnya dia menikah, dia daftar di kampus tempat saya Oh, kuliah. jadi lanjut sekolah Jadi lagi jurnalis kuliah? juga? Jurnalis. Sampai sekarang dia masih status sebagai mahasiswi. Oh, jadi mahasiswi. Jurnalistik. Oh, berarti ke stop karena hamil, punya anak? Karena Menikah. safar ini. Oh. Balik. Tapi sekali Safar bolak-balik ke Indonesia maksudnya? ini baru ketiga kali ke Indonesia. لا Ini enggak empat. keempat kali. Empat kali, empat Iya. kali. Saya safar sama Muslim aja. Muhammad di Gaza. Oh gitu? Iya. Iya. Akhir 2017, awal 2018 dia sama anak saya sempat ke Indonesia berdua. Saya menyusul. Nggak takut nyasar? Enggak. Kan udah ada keluarga ya? Udah ada keluarga yang jemput ya? Yang jemput. Oh. Saya menyusul cuman paspor saya hilang di sana. Hah? Iya. Di Gaza Di hilang? Gaza sempat hilang. Oh, makanya yang ngurus dulu gitu ya? Jadi Jadi dia kelamaan dia balik lagi ke Gaza. Itu 2018 awal ya dulu ya. apa yang Jinan Nah, rasain? Indonesia ya? Indonesia. Menurut Jinan? Gimana? Pertama kali awal marah di digital Indonesia كيف كان؟ يا أول مرة takut problem. Nggak suka makan di Indonesia, nggak suka culture di Itu Indonesia. awal-awal. Takut sama apa di Indonesia? Takut sama apa? Stres بعد lahir. Oh, karena habis lahiran Ada ya? masih ada stres itu. Ya, Baby blues. Depresi. saya kecil, saya Masih kecil, masih muda saya itu kan masih baru lulus SMA itu di kan. Gaza Iya. di Indonesia lama-lama. Dan lahir. Takut sama apa di Indonesia? إيش كنت أخاف؟ Oh. شيك شاك. Takut apa? Cicak. شيك شاك. Cicak! Ya ampun! Cicak itu malah dilaguin loh. Cicak, Cicak. cicak di dinding gitu ya. Ya merasa asing lah saat itu kan. Oh iya iya. Lahir dia dari keluarga gitu kan dengan tradisi yang benar-benar kaget ثم lah. أنا أسأل حالي وين كان عقلي يوم تزوجت محمد؟ Sebenarnya. Kenapa? Kenapa juga nikah sama Muhammad? Ya ampun. Jadi kan masa-masa baby blues itu Iya, kan wajar lah. bener-bener. Kan bahkan ada orang mau bunuh diri kan? Ya Iya, ada perasaan karena gitu. baby Iya, iya, blues, baby blues, benar-benar. ya. Apa yang membuat jadi keputusannya Husein dan juga Jinan untuk lahiran di Indonesia? Padahal kan ya udah tinggal di sana gitu di Gaza. Ya jadi pertama memang kita nggak niat lahiran sih sebetulnya. Cuman ketika kita kesini nggak tahu itu kita udah hamil ya. Dan kita mau balik itu nggak boleh. Saya tuh udah usia Oh, udah kandungan tua kandungan ya tua. ya. nggak boleh. Hamil. harus lahir di sini ya udah. Dan juga kebetulan juga di sini kan untuk fasilitas Lebih lengkap. gitu kan. Dan juga ya saya orang Bogor lah, anak saya juga semua lahir di Bogor kan juga kan. Oh. Ya, Sudah apa paspor dong ya? paspor langsung. Oh. Yang kedua baru lahir di Gaza. Oh, yang kedua baru lahir di Kita Gaza. penasaran nih, mereka punya panggilan sayang nggak sih? Panggilan berdua gitu? Habibi apa? Iya. Apa panggilan? Fi munadatul hub bainana. Ya Habibi, sayangku, cintaku. Ya kalau manggil saya gitu dia. Habibi? Iya, cintaku biasanya. di rumah Gaza. لما يجي ضيوف من غزة nggak paham. Tamu orang-orang Gaza yang nggak paham. Ya aku sayangku, apa cintaku. Oh, biar orang nggak Karena bisa paham. ini karena mereka nggak Oh, paham iya, bahasa iya, iya, Indonesia iya, iya, ya. iya. Oke. Nih kan ada informasi nih katanya Jinan ini komunikasi ya gitu, walaupun dulu masih galau-galau kan, katanya kalau pokoknya aku harus nikah sama Muhammad Husein gitu katanya, gitu Pak. Itu udah mulai ada rasa jatuh cinta di awal apa sejak menikah gitu? Yani al-hub hada ija qabla zawaj wala ba'da zawaj? قبل. Qabla zawaj, sebelum nikah. Oh, sebelum menikah memang udah ada cinta di situ. Apa ya? yang bikin suka sama Muhammad Husein? لماذا أحببت محمد حسين؟ nggak tahu. Grananya bahasa Arab itu. محمد حسين aktif, Aktif, ya, طيب, apa baik, طيب? baik, 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 baik hati. pintar, pinter,
sama slowly. Slowly itu ini. Slow. أحيانا نحن نحب ولا نعرف لماذا نحب. Iya, ya seringkali kita tuh cinta tapi nggak tahu alasan apa gitu. لو نحن نحب بشروط عندما تنتهي هذه الشروط سيذهب الحب. Kalau kita cinta karena sesuatu syarat, ketika syaratnya sudah habis, cinta pun akan berakhir. Jadi cinta itu tidak bisa diutarakan tapi bisa dirasa. Ya. Iya, betul. Ya emang itu gift aja kayaknya ya. Iya, iya. ده قدر الله من إندونيسيا di Gaza. Ya. Qadarullah. Heeh. Tahun 2009 saya pernah mondok di 2008 ya, saya pernah mondok di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Saat itu di pondok itu ada komputer tua. Saya lagi browsing. Saya ngelihat ada foto-foto Palestina. Anak-anak Palestina, terus ya kondisi rumah-rumahnya. Dan saya ada satu foto itu saya lihat gadis-gadis Palestina menggunakan hijab rapih gitu kan, mengangkat senjata, itu senjata mainan, kayak lagi latihan militer itu kan, berbaris. Saya kagum tuh, masya Allah, ini karismanya itu ya. Saya berdoa pada Allah saat itu, ya Allah, satu aja di antara mereka ya Allah untuk saya, gitu. Masya Allah. Udah gitu dulu, dan itu saya lupa. Setelah itu saya udah kagum, doa, udah lupa aja. Sampai 2014 akhirnya saya nikah itu. Saya baru teringat lagi, apakah ini salah satu doa yang waktu itu ya. هل أنت سعيد عشان تتزوج معي؟ Ya, saya senang. Siapa sih yang nggak senang gitu? Iya, Masya Allah. Nggak kepikiran nggak sih dulu apa namanya? Dulu kepengen punya apa namanya pasangan, tiba-tiba pasangannya orang luar. Jujur aja saya sebetulnya nggak pernah ini ya, nggak pernah kepikiran ya, nikah sama orang luar tuh. Bahkan saya nggak kepikiran nikah mungkin dulu saat itu ya. Artinya nggak buru-buru juga. Tapi ya alhamdulillah ternyata Allah memberikan grand prize. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang usia pernikahan udah 8 tahun. 8 tahun. Nah, setelah pernikahan 8 tahun, terus berarti kan hidup ya di Gaza, terus juga berarti ke Indonesia ini istilahnya cuma safar aja ya. Safar aja. Safar. Ziarah. Ziarah. Kunjungan karena memang udah stay-nya di situ. Kalau boleh tahu sehari-hari itu di sana seperti apa aktivitasnya? Apa mungkin maksudnya Syekh Hussein kerja di mana di sana gitu, terus Jinan gimana, terus keadaan Palestina sekarang tuh seperti apa? بس أحكي شيء في كتير وعود خططناها قبل الزواج ستحصل الحمد لله يعني تقريبا جميعها حصلت ولا زالت ستحصل. Iya, ini apa related ya. Jadi pertama keseharian kita dulu. Ntar kita masuk ke terjemahan dia tadi itu. Saya jurnalis ya. Mungkin di beberapa media televisi kan. Yeah. Ya, saya sering tampil itu freelance. Freelance. Saya juga nge-YouTube juga, nge-vlog juga di sana gitu. Dan saya juga punya lembaga kemanusiaan INH. International Networking for Humanitarian. Saya juga di sana sering ngasih kajian-kajian juga. Kita di sana juga punya lembaga tahfiz, ada 30 halaqah tahfiz kita sana. Masya Allah. Membawahi artinya mengurus mereka gitu kan. Ya program kemanusiaan di sana juga banyak. Artinya saya masih seorang relawan juga, seorang jurnalis juga. Orang-orang Gaza itu kalau nyebut saya apa? Safir Indonesia. Gitu nyebutnya, duta besar Indonesia. Itu nggak semua sih ya. Saya nggak pernah kepikiran saya menjadi duta besar. Tapi saya ketika saya masuk ke Gaza itu saya sudah mewakafkan diri. Ayah saya mewakafkan saya ke sana gitu kan. Saya harus menjadi mata bagi orang Indonesia, menjadi telinga mereka, menjadi jendela mereka, menjadi jembatan ya, untuk mempererat hubungan kedua bangsa ini gitu kan. Dan semoga ya keberadaan saya di sana itu bisa, meskipun nggak banyak, bisa mendekatkan Palestina kepada kemerdekaannya gitu. Masjidil Aqsa kembali ke bangunan umat Islam itu bagian dari cita-cita orang tua saya dan cita-cita ke seluruh umat Islam. Dan tadi kata Jinan, ketika kita baru menikah kita membuat beberapa harapan-harapan ya, rencana-rencana gitu. Alhamdulillah terwujud satu persatu gitu kan. شلون يوفي؟ وفي Setia. يا Setia. هو setia. Setia. Masya Allah. Tadi yang dibilang dia tadi apa? Ya itu. Itu tadi. Tadi itu.
kita punya banyak ambisi ya, punya banyak ke depan. Kita ingin istilahnya mengubah hubungan antara Indonesia dan Palestina. Gitu. Selama ini jujur aja saya sebagai praktisi kemanusiaan di Palestina ini kecewa melihat ada kekurang sesuaian dalam hubungan ini. Ketika orang Indonesia ini memandang Palestina hanya dari kacamata materi misalnya, bahwa orang Palestina ini membutuhkan bantuan materi, orang-orang yang kasihan. Saya selalu katakan kepada jamaah ketika saya mengisi, jangan kita melihat Palestina dari kacamata kasihan, tapi apa? Kasih sayang. Jangan kita memperjuangkan Palestina atas dasar misalnya rasa iba, tapi apa? Rasa cinta. Karena Palestina ini sebetulnya nggak perlu dikasihani. Orang Palestina ini orang-orang yang Allah berkahi, turunan para nabi, orang pejuang kuat. Kita yang butuh sebenarnya. Kita yang butuh. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid kita kan. Kita nggak bisa berjuang di sana, tapi kita sudah diwakilkan oleh orang Palestina di sana. Tugas kita yang mendukung mereka. Jangan seolah orang Palestina itu orang-orang di bawah membutuhkan, ya itu kan menanti. Enggak boleh. Karena dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang hamba sahaya, Maimunah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk Baitul Maqdis? Ketika zaman Nabi itu kan Baitul Maqdis juga kan dijajah oleh Romawi, dan umat Islam di Madinah itu saat itu mereka marah. Nabi pulang dari Isra Mi'raj kan dari Palestina, menyampaikan berita Palestina sedang dijajah, banyak hadis-hadis keluar, kalian harus bebaskan Palestina, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Seorang budak namanya Maimunah bertanya, Rasulullah, kita harus ngapain? Apa kata Rasulullah? Datang ke sana, bebaskan dan sholatlah di sana, di Baitul Maqdis. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Nah, tapi kata Maimunah apa? Ya Rasulullah, kami belum mampu. Bagaimana? Kami masih sedikit, masih lemah. Kami nggak punya dana, nggak punya kekuatan, nggak punya militer. Persis sama kita hari ini kan? Kita mau nggak bebaskan Baitul Maqdis? Mau kan? Tapi kita nggak bisa hari ini, jujur aja. Apa kata Nabi? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusjufi. Fa inna man ahdalu kana kaman salafi. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu ke sana, belum bisa bebaskan, paling tidak apa? Kirimkan hadiah. Fal yuhdi. Yuhdi ini asal katanya ahda yuhdi ihdaan hadiah. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, seolah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Masya Allah. Di sini ada pertanyaannya. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Iya, hadiah. Kenapa nggak sedekah? Kenapa nggak sedekah? Kita kan selama ini kan kirim itu untuk sedekah ya, sedekah untuk Palestina. Ternyata kita salah kaprah selama ini. Orang Palestina nggak butuh sedekah. Tapi apa perintahnya? Hadiah. Apa beda antara hadiah dan sedekah? Beda. Sedekah itu identik dari orang kaya ke orang miskin. Iya. Dari orang yang punya uang ke orang yang nggak punya uang. Ya kan? Dari orang tajir, orang melarat, itu sedekah. Hadiah bukan. Cinta. Hadiah itu pemberian dari seseorang kepada orang yang ia cintai. Atas dasar cinta. Jadi seolah Nabi itu dari 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti kita semua. Wahai umat Islam, jangan kalian perlakukan warga Palestina sebagai orang yang membutuhkan uang kalian. Jangan kalian anggap mereka sebagai orang yang membutuhkan materi kalian. Tapi anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang yang kalian cintai. Maka pemberian kita tuh bentuknya hadiah. Bukan sedekah. Itu makanya itu yang menjadi kesedihan saya. Sekarang kita lihat deh, orang kalau udah bicara Palestina itu paling sedekah, paling apa? Sekarang lagi banyak difitnah kan, ibaratnya pengiriman ke Palestina itu jadi fitnah. Itu pendapatnya itu gimana? Ya, itulah karena kalau orang itu sudah terlalu berpikir materialis, berarti selama ini saya ngirim sia-sia dong. Berarti saya itu memang artinya dia merasa bahwa orang Palestina butuh kita gitu loh. Padahal kalau kita memberikan atas dasar cinta gitu kan. Udah dilepas juga udah ikhlas ya. Lakukan lupakan gitu. Iya. Kalau merasa ini ternyata kita nggak sampai, cari tempat yang lain. Pokoknya nggak berhenti sampai situ. Pokoknya bagaimana bantuan saya kita yang butuh gitu ya. Iya. Kita yang butuh untuk ngasih gitu ya. Kita butuh untuk ngasih. Ini perintah Nabi SAW. Hakikatnya hari ini tuh seluruh dunia tuh dijajah kecuali Gaza. Gaza adalah satu-satunya wilayah yang merdeka. Kenapa? Saya sampaikan. 2020 yang lalu kan Gaza diserang. Agresi. Awalnya kan Masjid Al-Aqsa tuh diserbu tuh orang lagi Ramadan ya. Lagi i'tikaf diserbu kan.
Sampai ada yang terluka, ada yang terbunuh, porak-poranda Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan dunia? Apa yang dilakukan dunia? Diam. Nggak diem, mengutuk, ya kan? Mengecam. Turki mengecam, Indonesia mengutuk, semua mengutuk, semua mengutuk. Nggak ada yang berbuat sesuatu. Tapi Gaza enggak. Gaza enggak mengutuk. Gaza saat itu hari Jumat, saya lupa tanggalnya. Itu juru bicara, ya, pejuang Palestina, Abu Ubaidah, muncul di televisi. Dia ultimatum Israel, wahai tentara Israel, keluar dari Masjid Al-Aqsa sekarang. Kalau sampai besok jam 5 sore kalian nggak keluar, jangan salahkan Tel Aviv akan dihujani oleh roket-roket kami. Dia nggak ngutuk, dia nggak ngecam, ngancem. Langsung ya. Nah, akhirnya Israel malah memprovokasi, terus malah semakin intens serangan ke Masjid Al-Aqsa. Ya udah, jam 5 sore, roket para pejuang menghujani Tel Aviv. Bayangkan. Jadi kita lihat sekarang, siapa yang tangannya terbelenggu, siapa yang tangannya merdeka. Dunia nggak bisa ngapa-ngapain, dunia hanya mengutuk, mengecam lisan, gerakan lisan kata-kata. Gaza nggak seperti itu. Gaza bertindak. Satu-satunya negara. ممكن النورمال كل الناس يحكوا طب ما طبيعي بدي يدافعوا لو احنا اندونيسيين حندافع عن بلدنا الكل يدافع عن بلدنا. لا هي بدافعش عن بلد، هي دافع عن عقيده. المسجد الاقصى ليس لغزه وليس هذا الضربات ليس لغزه فقط والعقيده ليس يعني غزه تدافع عن الامه. Dia bilang jadi mungkin orang akan berpendapat wajar lah orang Gaza melawan, orang mereka mempertahankan tanah mereka. Tapi pada hakikatnya enggak. Gaza ini tidak hanya sedang mempertahankan tanah mereka. Mereka sedang mempertahankan masjid seluruh umat Islam dunia. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid seluruh Islam. Iya, benar. Bukan masjid mereka doang kan? Itu masjid seluruh umat Islam, masjid kita juga kan? Iya. Nah, sekarang ketika dunia tangannya terbelenggu, ya, Gaza yang hanya mempertahankan dengan dan mereka sendiri yang mempertahankan ya. Ya, dan kita harus cermati. Nah, artinya kita ini kita punya tangan-tangan di sana yang untuk mempertahankan. Tugas kita hanya mensupport keluarga mereka agar tidak kelaparan itu. Agar mereka bisa terus bertahan menjadi Justru mereka yang jaga marwah ya. Marwah bawah itu. Kalau Gaza hilang selesai. Tidak ada lagi marwah umat Islam. Jadi kalau di sini kita ambil kesimpulan bahwa justru Gaza lah satu-satunya ya negara di dunia yang berani ngebom Israel. Iya. Ya kan? Melakukan serangan balasan. Iya, maksudnya yang berani untuk ngeluncurin roket untuk membela cuma mereka sendiri gitu kan. Iya, betul. Dari semua negara adidaya, entah itu negara muslim atau bukan yang kezaliman ini yang setuju, tapi nggak ada yang berani ngapa-ngapain kan? Iya, betul. Cuma satu yang bisa jatuhin rudal sebagai bentuk perlawanan ya cuma di Gaza. Iya. Ini dia ya, kalau nanya ke bawah Gaza dijajah segala macam, justru sebaliknya mereka merdeka. Kalau kita mungkin kelihatannya merdeka tapi kita takut, ya kan gitu kan? Waduh, masya Allah. Tapi dari Gaza ke Baitul Maqdis itu tuh berapa jauh sih? 70 km. Itu kalau Gaza nggak bisa ke Maqdis ya? Saya 10 Jadi tahun. belum pernah ke Aqsa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Tutup kan? Ya. Saya 10 tahun di Gaza nggak bisa. Bukan cuma saya, orang Palestina di Gaza nggak ada yang boleh ke Masjidil Aqsa. Iya kan Kalau dari sini ke Aqsa bisa? Dari sini bisa. Kemarin tuh teman kita Hasan Nggak, kalau Husain atau istri ke sana? saya udah nggak bisa. Kalau udah ada itunya, ada. Udah di blacklist lah. Saya udah orang yang. Tapi kalau paspor tuh udah masih paspor Indonesia atau paspor Palestina? Saya Indonesia. Kan tapi ada cap Gaza kali ketahuan. Udah ada cap Gaza itu. Iya. Yang buat tidak bisa ke sana. Kalau orang Gaza nggak bisa. Orang Gaza udah nggak bisa. Nggak bisa. Padahal dekat ya? Iya, dekat 70 km, dekat nggak jauh sama sekali. Dan itu dia tadi hebatnya kalau kita balik flashback tadi ya. Orang Gaza sendiri tidak bisa masuk ke sana, tapi mereka tetap memperjuangkan Baitul Maqdis di situ. Betul. Jadi kayak ada saudara di tembok sebelah, dia sendiri nggak bisa ketemu, tapi dia dilukain yang di sebelah. Tetap dianya punya pintu belakang, bisa nyerang dari belakang jadi. Iya. Tapi itulah dia mungkin ya waktunya ya para muslim juga punya media ya bagaimana kalau lihat ada wanita Palestina bawa senjata, framing sekarang kan ini mereka mengajarkan terorisme gitu kan. Padahal namanya lagi diserang. Ya apalagi yang mesti dilakuin selain melawan kan gitu kan. Iya. Ini ada satu hadis menarik sekali ya. Nabi SAW bersabda, ini ada di Arba'innya Filistini yang saya baca. Ukhru darul mu'minin wa Syam. Kata Nabi, orang Islam ini punya negeri. Orang beriman ya, seluruh yang mau beriman itu punya negeri. Dan pusat negeri itu adalah Syam. Palestina. Palestina sekitarnya ya. Artinya apa? Saya orang Bogor nih.
saya lahir di Bogor. Kalau Bogor ini dijajah, saya akan pertahankan dengan darah dan dengan nyawa saya. Nah, saya sebagai orang beriman sudah disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang beriman itu punya pusat negeri, itulah Syam. Jadi Syam ini bukan cuma negeri orang Palestina, tapi negeri kita semua. Kalau kita mengaku beriman, kita kan wajib. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisyam fa innahu safatu billah." Kata Nabi menyampaikan para sahabat, kalian tuh jaga itu Syam, pertahankan itu Syam, karena itu adalah negeri pilihan Allah. Dari berbagai banyak negeri di dunia, Allah memilih Syam sebagai negeri pilihan. Ya yaskinuhu khairatun min ibadihi. Di situ Allah tempatkan hamba terbaik. Para nabi kan rata-rata dari Palestina dan sekitarnya. Imam besar, Imam Asy-Syafi'i itu orang Gaza. Itu lahir di Gaza. Saya pernah ke rumahnya tempat dia lahir itu. Itu orang besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Palestina. Nah, jadi ikatan kita dengan Palestina ini bukan hanya ikatan kemanusiaan, tapi ikatan akidah. Makanya dalam kaidah para ulama hari ini, ya, untuk mengetahui, mengukur sebesar apa keimanan kalian di akhir zaman, lihat ikatan kalian dengan Palestina. Kalau kalian peduli dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, maka keimanan kalian masih dalam batas aman. Jadi kalau kalian abai, ya, kalaupun peduli setahun sekali misalnya, musiman, pertanyakan, ada yang harus dipertanyakan dengan akidah kalian. Ini keren, ketahuan banget ya. Kenapa kita narasi kita dipisahkan dengan Palestina. Entah itu sumbangan ke Palestina berarti support kekerasan apa segala macam gitu ya. Itu berarti sebenarnya kita lagi dilemahkan keimanan kita. Ya kan? Ya. Karena level keimanan kita katanya kalau bagaimana rasa kita dengan Palestina, Rasulullah SAW ngomong gitu. Kalau kita lagi dicoba dijauhkan dengan Palestina, sebenarnya kita lagi dicoba untuk dipisah, keimanan kita lagi coba di-press gitu. Nah, jadi secara nggak langsung teman-teman, apapun fitnah yang terjadi di luar, misalnya ada satu institusi yang lagi difitnah misalnya kan, bukan berarti nggak ada institusi lain yang bisa buat kita salurkan misalnya kan gitu kan. Yang penting bagaimana itu yang kita support buat Palestina tuh nyampe gitu aja kan intinya. Nah, jadi ini ngebuka sekali secara nggak langsung obrolan kita juga malah ngebuka satu pintu hikmah yang lain ya. Masya Allah, luar biasa nih. Dan menariknya juga adalah semua warga negara Palestina ataupun Gaza itu mereka tidak ada kepikiran sama sekali untuk keluar dari area tersebut walaupun di situ area peperangan. Kalau kita lihat ya, baru kemarin nih ada beberapa negara yang dibombardir gitu ya. Mereka langsung cari tempat baru lagi. Tapi orang-orang Palestina, orang Gaza tetap stay di situ. Ya, betul. Mau apapun itu yang terjadi, yang tadi kita juga bahas di awal, mereka ada targetin apa sih? Ya terserah mereka. Ya suatu saat nanti kan kita mungkin ada gilirannya, tapi walau mereka tetap ya udah kalau emang ini jalannya situ ya jihad berarti. Dan uniknya orang Palestina yang keluar dari Palestina, kayak yang keluar dari Palestina ke negara lain, dia justru kemudian menjiarkan Palestina di luar. Gitu kan? Jadi banyak tuh aku ikutin content creator dari Palestina yang ada di Amerika. Walaupun dia ini keluar dari Palestina ke Amerika, tapi di Palestina dia jadi di Amerika dia jadi influencer untuk kenalin Palestina dari luar ke Palestina ke Palestina yang dikelarin. Ada pemain ini UFC orang Palestina. Namanya Belal Muhammad deh. Dia main nggak pernah kalah kan gitu. Cuma buat biar dia bisa kibarin benderanya Palestina. Gitu di sana tuh. Masya Allah. Jadi ibaratnya dia keluar pun untuk menyiarkan apa yang terjadi di negara mereka biar orang lebih paham gitu dengan apa yang terjadi di dalam. Jadi yang di dalam nggak mau keluar, yang keluar ngasih tahu untuk support ke dalam kan. Masya Allah, Masya Allah. Berarti begitu cintanya dan keimanan begitu besar untuk negara yang bisa dibilang tuh mungkin dibilang kecil gitu ya, tapi kecintaannya luar biasa nih, Masya Allah. Ya ada informasi yang harus difahami oleh semua umat masyarakat dunia, terutama umat Islam Indonesia. Banyak informasi yang selama ini putar balik. Kita banyak mendapatkan narasi-narasi yang selama ini memang dibangun oleh mereka gitu loh, agar kita itu salah paham. Contoh yang paling dasar, kalau saya tanya Mas Ari, sebetulnya konflik di Palestina itu konflik apa sih? Konflik wilayah. Wilayah kan. Ini wajar semua orang seperti itu kan. Ini salah satu narasi yang selama ini digunakan oleh mereka. Konflik di Palestina bukan konflik perebutan wilayah, bukan teritorial, tapi konflik eksistensi. Konflik eksistensi maksudnya apa? Kalau kita bicara misalnya konflik Kepulauan Natuna, jelas itu antara Cina dan Indonesia kan. Ya ini adalah konflik wilayah nih. Kalau Palestina enggak. Ini
Palestina ini adalah satu wilayah yang ya dulu tuh hidup damai ya. Dulu nggak ada namanya negara Israel kan. Bahkan sebelum tahun 1920 populasi Yahudi di Palestina itu cuma 5%. Dan itu mereka hidup nyaman, nggak dilarang untuk beribadah, mereka bebas, toleransi sangat tinggi di sana kan. Tapi ketika setelah Sykes-Picot dari 1914 atau 16 itu kan, kemudian Inggris mulai menjajah Palestina tahun 1920, mulailah migrasi, eksodus orang-orang Yahudi ke Palestina. Inilah eksistensi itu. Yang tadinya cuma 5%, sekarang berapa? Orang Yahudi di Palestina sampai 80% lebih. Ya, jadi mereka tuh memang eksistensi. Jadi dari yang nggak ada jadi ada dan menghilangkan yang sudah ada. Jadi mereka dari berbagai negara Eropa, Amerika memaksa penduduk asli ini keluar, gitu loh. Makanya sekarang banyak kalau orang Palestina mengungsi kan di Yordan, di Suriah. Terpaksa mereka nggak mau, tapi karena mereka dibakar rumahnya, dibunuh, nggak ada tempat tinggal lagi. Gitu kan. Nah, makanya dalam satu wawancara press conference seorang Perdana Menteri Israel yang keempat, namanya itu Golda Meir, perempuan nih, ditanya oleh wartawan, sebetulnya batas wilayah Israel itu di mana sih? Kok setiap hari semakin melebar? Apa jawaban dia? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Sampai sekarang masih nih. Iya. Jadi Gaza ini sekarang itu menjadi duri di kerongkongan mereka. Kalau Gaza ini tunduk, mereka akan melebar. Mungkin Mesir kena, mungkin Saudi kena. Selama tentara mereka bisa menjangkau, mungkin Indonesia kena. Kan itu jawabannya kan? Selama yang bisa dijangkau sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Karena Gaza nggak takut. Karena Gaza ini nggak kalah-kalah, makanya. Ya, kemana-mana beberapa tahun silam ada pejabat tinggi Israel itu secara terang-terangannya menyampaikan dalam negosiasi dengan para pejuang Gaza, apa dia bilang? Kami akan angkat blokade Gaza. Gaza ini kan diblokade sejak 2006. Kami akan bangunkan bandara tercanggih. Kami akan bikin pelabuhan terhebat untuk Gaza. Kami akan siap menjadikan Gaza ini negara semakmur Singapura. Dan Israel punya kemampuan itu, punya uang mereka. Kami siap. Satu syaratnya, wahai orang Gaza, wahai para pejuang Gaza, tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Kalau kalian nyerah, kita akan buka blokade, kita akan buka perbatasan, kita akan jadikan kalian orang-orang makmur Singapura. Sederhana kan? Apa kata warga Gaza? Tidak. Karena yang sedang kami perjuangkan bukan tanah kami. Ini tanah wakaf umat Islam. Masya Allah. Yang sedang kami pertahankan bukan darah kami. Kami sedang mempertahankan kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Jadi kami rela dibom, kami rela diblokade, kami rela dibantai, kami rela dibunuhi setiap hari, nggak masalah. Yang penting kami tidak rela menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian. Jadi yang sebenarnya sedang dilakukan itu mereka sedang mempertahankan kehormatan kita semua. Nah, makanya kita juga harus tahu diri gitu kan. Ketika tanah kita sedang diperjuangkan dengan darah mereka, dengan jiwa mereka, kita ngapain? Kita tidur di rumah, kita lupa. Kita ini kalau bicara Palestina, paling setahun sekali kan? Kapan kita menangis di Palestina? Kalau televisi lokal itu menayangkan, kita baru nangis. Ketika media-media bungkam, kita ikut lupa. Seperti hari ini, Masya Allah, Gaza ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kita mohon maaf, kita sedang dipermainkan oleh media. Siapa yang menguasai media hari ini di dunia? Zionis Israel. Ya. Makanya saya harap ini kita dukung Palestina itu konsisten setiap hari, karena perjuangan mereka setiap hari. Nggak bisa kita setahun sekali baru peduli. Kalau ingat baru peduli, nggak. Setiap hari kita harus. Itulah kenapa saya dirikan sebuah media namanya Gaza Media. Gaza Media itu sengaja saya rekrut anak-anak muda Gaza. Ayo kita buat berita dari Gaza agar kita supply berita-berita ke dunia. Itu 3 bahasa tuh, Arab, Inggris, Indonesia. Saya ingin orang terus terbuka. Ingat, penjajah itu all out loh. Iya. Mereka tuh mati-matian, mereka kerahkan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh daya untuk menjajah Palestina. Kita umat Islam nggak all out dalam mempertahankannya. Kita masih setengah-setengah kan. Ya kalau ada waktu aja lah, sisa tenaga sisa itu nggak bisa. Benar-benar. Berat itu tanggung jawabnya. Dan mereka pun juga effortnya padahal kalau bicara tentang wilayah paling seberapa sih wilayah itu, tapi kenapa mereka tetap pengen di situ ya? Karena ya itu dia tadi pengen menghancurkan
marwah dari umat muslim itu sendiri. Masya Allah nih Aduh, ini banyak banget nih informasi yang Masya dari Allah. Dari obrolan romantis. في عندي أنشودة لك أغني لك إياها. Masya Allah kecil. Saat itu saat. Malu. Apa? Dia tuh senang nasyid, pengen. Oh, nasyid ya dong kita dengar. Ayo. هذا تأليفي. أحكي له. Ini dia yang nulis. Dia nulis nasyid. حكاية قلبي الصغير عن حب بات فيه كبير حب وفاء لحظة صفاء لكن قلبي ما اكتفى حكاية قلبي الصغير عن حب بات فيه كبير حب وفاء لحظة صفاء لكن قلبي ما اكتفى محمد إني أحبك محمد قلبي ينبض بحبك محمد إني أحبك محمد قلبي ينبض بحبك هذه حكاية قلبي فماذا عن حكاية قلبك هذه حكاية قلبي فماذا عن حكاية قلبك Masya Allah. Walaupun kita nggak paham artinya, kayaknya dalam banget. Tapi yang nonton langsung paham, langsung terjemahannya langsung nempel di situ kan. Masya Allah. Tapi emang apa namanya, tipe-tipe suara Palestina gitu ya? Iya, sama. Kayak Atuna Tufuli. Iya, bener-bener. Mirip-mirip ya suaranya ya. Aduh, ini dipuji gitu gimana? Diam-diam aja, senyum gitu ya. Aduh, Masya Allah. Ya, gitulah. Aduh, terima kasih banyak pasangan ini, Masya Allah, benar-benar menginspirasi banget. Bener. Kita doain pasangan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Istiqomah juga, dan Masya Allah. mudah-mudahan doain kita bisa ke Baitul Maqdis, Insya Allah ya. Amin. Nah, buat teman-teman juga, kalau misalnya mau memberikan hadiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga bisa ke mana nih, Syekh? NHI ya? INH. Nanti kita Gitu. kasih ada description. di bawah sini. Oh gitu. Terima kasih Syekh Hussein dan juga Jinan. Ya, saya Insyaallah sama-sama. mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau ada salah-salah Iya, gitu. sama-sama. Insyaallah. Masya Allah, Ya oke. teman-teman, kalau merasa tayangan ini menginspirasi, monggo silakan di-share dan juga sebarkan hikmah cinta ini ke seluruh dunia atau ke mana aja yang teman-teman tahu ya. Gitu. Ya, kita juga pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.